Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nugraha dengan nomor NPM 222170059. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang negara Skotlandia. Nah, nama resmi dari negara Skotlandia tersebut adalah Gaelic Skotlandia atau ALBA. Dengan ibu kota Edinburgh, bentuk pemerintahan monarki konstitusional atau yang sering kita kenal dengan kerajaan. Dengan kepala negara di sana adalah Raja dan Ratu yang sekarang dipimpin oleh Raja dan Ratu Britania Raya Charles III. Dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri dengan luas wilayah daratan 78.722 km persegi dan luas perairan sekitar 1.577 km persegi. Nah, populasi di sana terdapat ada 5.404.700 jiwa dengan bahasa resmi bahasa Inggris dan Gaelic Skotlandia dengan mata uang pound sterling dengan lagu kebangsaan God Save the King. Nah, Skotlandia adalah bagian dari Britania Raya, sebuah negara di Eropa Barat. Bagian lain dari Britania Raya adalah Inggris, Wales dan Irlandia Utara. Skotlandia meliputi sepertiga bagian utara Pulau Britania Raya, berbatasan dengan Inggris Selatan, dan ibu kota Skotlandia adalah Edinburgh. Nah, Skotlandia memiliki perkenalkan, nama saya Abdullah Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan Halo, perkenalkan, nama saya Abdullah Nugraha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nugraha, nomor NPM 222170059 dari kelas B. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah geografi regional negara maju. Nah, salah satunya ada negara Skotlandia. Nama resmi Skotlandia adalah Gaelic Skotlandia ALBA dengan ibu kota Edinburgh. Bentuk pemerintahan di negara Skotlandia tersebut adalah monarki konstitusional yang sering kita kenal adalah kerajaan, dan kepala negaranya adalah Raja dan Ratu Britania yang sekarang dipimpin oleh Raja dan Ratu Britania Raya Charles III. Nah, dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri dengan luas wilayah 78.722 km persegi, itu juga baru daratan, dan 1.577 km persegi perairan. Nah, berarti didominasi dengan daratan. Nah, dengan populasi orang di sana ada 5 juta guys. Oke guys, kita akan take video dari bendera negara Skotlandia. Pusing bagong. Skotlandia memiliki populasi kedua terbanyak negara bagian Britania Raya dengan jumlah 5.404.700 jiwa, di mana mayoritas masyarakat bermukim di Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, dan Dundee, Skotlandia. Skotlandia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di sana karena Britania Raya merupakan bagian yang bersebelahan dengan negara Inggris. Bendera Skotlandia yang sering kita lihat itu kan X. Nah, sebenarnya bukan X, tapi itu merupakan salib. Salib tersebut sering dikenal dengan salib Santo Andreas. Adalah sebuah crux de Cuset
salib berbentuk X, putih berlatar belakang biru. Nah, salib diagonal ini melambangkan salib martir Kristen Santo Andreas, Santo negara Skotlandia. Biru adalah warna yang sering dikaitkan dengan Skotlandia. Bendera Skotlandia berwarna biru dengan salib putih berbentuk X yang disebut salib St. Andrew. St. Andrew adalah Santo pelindung Skotlandia dan harinya dirayakan pada tanggal 30 November. Di sebuah negara pasti ada yang namanya lambang. Lambang ini yaitu salah satu simbol yang melambangkan Skotlandia secara umum, yang dikelilingi oleh garis ganda berwarna merah yang dihiasi First the List. Semuanya dengan latar belakang emas. Tandanya atau deskripsi heraldiknya adalah atau seekor singa yang merajalela Gules bersenjatakan dan mendekam azur di dalam Flory counter Flory yang kedua. Yang sering kita lihat bendera simbol negara ini sama seperti negara Inggris. Lengannya terdiri dari singa merah yang dikelilingi oleh garis ganda berwarna merah yang dihiasi First the List. Semuanya dengan latar belakang emas. Tandanya atau deskripsi halnya adalah tahu seekor singa yang merajalela Gus bersenjata. Pada tahun 1296, Raja Inggris menginvasi Skotlandia dan menyatakan dirinya sebagai rajanya. Rakyat Skotlandia melawan kekuasaan Inggris. William Wallace dan Robert the Bruce adalah pahlawan perang kemerdekaan. Pada tahun 1328, Skotlandia merdeka dengan Robert sebagai rajanya. Berarti raja yang pertama adalah Robert. Skotlandia terus bentrok dengan Inggris selama lebih 250 tahun. Namun pada tahun 1603, Skotlandia dan Inggris bersatu di bawah satu raja. Kemudian pada tahun 1707, Parlemen Skotlandia atau Badan Pembuat Undang-Undang digabungkan dengan Parlemen Inggris. Nah, seluruh Pulau Britania Raya pada waktu itu merupakan satu kerajaan yang disebut Britania Raya. Pada tahun 1801, Irlandia bergabung dengan serikat tersebut dan membentuk Britania Raya. Sebagian besar Irlandia kemudian memisahkan diri dari serikat pekerja. Pada tahun 1900, banyak warga Skotlandia yang menginginkan lebih banyak suara dalam pemerintahan mereka. Pada tahun 1997, rakyat memilih untuk membentuk Parlemen Skotlandia yang baru. Ia mengambil kendali atas banyak urusan Skotlandia. Parlemen nasional di Inggris masih memerintah Britania secara keseluruhan. Skotlandia melakukan sebagian besar perdagangannya dengan Inggris pada tahun 2017. Ekspor Skotlandia berjumlah 81,4 miliar pound sterling, yang mana 48,9 miliar pound sterling atau 60% diantaranya dilakukan di Inggris, 14,9% miliar dengan Uni Eropa atau UE, dan 17,6 miliar pound sterling dengan belahan dunia lain. Sementara itu, impor Skotlandia berjumlah 94,4 miliar pound sterling tersebut perdagangan intra-Inggris sehingga menyebabkan Skotlandia mengalami defisit perdagangan sebesar 10,4 pound sterling miliar pada tahun 2017. Skotlandia adalah salah satu pusat industri di Eropa sejak revolusi industri seterusnya dan menjadi pemimpin dunia di bidang manufaktur. Hal ini meninggalkan warisan dalam keanekaragaman barang dan jasa yang diproduksi Skotlandia, mulai dari tekstil, whisky, dan roti hingga bus, perangkat lunak komputer, kapal, avionik, dan mikroelektronik, serta perbankan, asuransi, manajemen, investasi, dan jasa keuangan yang terikat lainnya. Seperti kebanyakan negara industri maju lainnya, Skotlandia mengalami penurunan peran penting dalam industri manufaktur dan industri ekstraktif berbasis primer.
Namun, hal ini dikombinasikan dengan peningkatan sektor jasa perekonomian yang telah tumbuh menjadi sektor terbesar di Skotlandia. Nah, ada suatu budaya di negara Inggris ini sangat beragam dan kaya, mencakup seni, sastra, musik, tari, dan olahraga. Seni dan arsitektur, mereka terkenal dengan kastil-kastil bersejarah, gereja-gereja tua, dan arsitektur klasik yang melawan. Skotlandia juga terkenal dengan seni dan kerajinan tangan, seperti tartan, tweed, dan produk tekstil lainnya. Dan ada di bidang sastra, banyak penulis terkenal seperti Robert Burns dan Sir Walter Scott dan berasal dari Skotlandia, yang karyanya masih sangat dihargai hingga saat ini. Musik Skotlandia juga memiliki tempat istimewa dalam kebudayaan lokal. Bangsa Scottish memiliki alat musik tradisional seperti bagpipe, fiddle, dan bodhran yang terus didengarkan di seluruh negeri. Dilanjut ada penduduk. Penduduk Skotlandia sebagian besar tergabung dalam dua kelompok. Ada bangsa Skotlandia adalah keturunan bangsa kuno yang disebut dengan bangsa Celtic. Mereka tinggal di dataran tinggi. Penduduk lainnya sebagian besar berasal dari Anglo-Saxon. Seperti penduduk Inggris bagian utara, Skotlandia juga memiliki penduduk keturunan Irlandia, Lituania, Italia, Polandia, Yahudi, dan Asia Selatan. Hampir seluruh penduduknya berbahasa Inggris. Beberapa orang berbicara dalam bahasa kuno yang disebut Gaelic Skotlandia dan Skotlandia. Agama utamanya adalah agama Kristen. Dari sudut pandang geologi, Skotlandia digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dataran rendah sentral. Adalah kawasan lembah yang telah terbentuk pada zaman Paleozoikum. Banyak batuan sedimen di kawasan ini yang bernilai ekonomis, yang artinya berarti di daerah ini memiliki nilai ekonomis. Banyak batuan sedimen di kawasan ini yang bernilai ekonomis seperti batu bara, batu besi yang telah memicu lahirnya revolusi industri di Skotlandia. Berarti zaman dulu batuan sedimen seperti batu bara dan juga batuan besi ini sangat berpengaruh untuk negara Skotlandia tersebut karena mengacu pada revolusi industri di Skotlandia. Kawasan ini juga mengalami vulkanisme hebat. Nah, dan salah satunya ada letusan gunung api. Ada yang dinamakan Gunung Arthur Seat di Edinburgh. Nah, begitu juga dengan Ochils dan Kempis Fells. Yang kedua ada dataran tinggi dan kepulauan, terletak di sebelah utara dan barat sesar batas dataran tinggi, yang membentang mulai dari Arran hingga ke Stonehaven. Daratan Skotlandia yang ini sebagian besar terdiri dari batuan kuno dan Precambrian yang terangkat pada masa Caledonian Orogeny. Terdapat juga batuan beku yang terdapat dari letusan api seperti Cairngorms dan Skyquoins. Pengecualian ada pada batu fosil dan juga masih banyak batuan-batuan yang lainnya. Yang ketiga ada dataran tinggi selatan yang dijajari oleh bukit yang membentang hampir sepanjang 200 km dengan lembah yang luas yang membentang di sepanjang garis patahan dari Girvan hingga Dunbar. Pondasi geologi kawasan ini sebagian besar terdiri dari lapisan silur yang terbentuk sekitar 4-500 juta tahun yang lalu. Titik tertinggi dari dataran tinggi selatan berada di Merrick dengan ketinggian 843 hektar. Kawasan ini juga menjadi lokasi dari desa tertinggi di Britania Raya, yakni One Look Head, sekitar 430 meter di atas permukaan laut. Kondisi geologi dan geomorfologi negara Britania Raya. Seluruh wilayah Skotlandia tertutup oleh lapisan es pada zaman es Pleistocene.
dan landscape Skotlandia banyak dipengaruhi oleh glasiasi. Dari sudut pandang geologi, Skotlandia digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dataran rendah sentral. Adalah kawasan lembah yang telah terbentuk pada zaman Paleozoikum. Skotlandia memiliki luas wilayah 78.772 km persegi atau 30.414 mil persegi atau sekitar 3/4 dari ukuran Pulau Jawa. Negara ini terletak di Eropa Barat, bagian utara Pulau Britania. Skotlandia dikelilingi oleh Laut Utara dan Timur dan Samudra Atlantik Utara di barat dan utara. Letak astronomis Skotlandia berada di 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat hingga 2 derajat bujur timur. Skotlandia berbatasan dengan Inggris di sebelah selatan dan Laut Utara di sebelah timur dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Dan Selat Utara dan Laut Irlandia di barat daya. Selain daratan utama, Skotlandia juga terdiri atas lebih dari 790 pulau. Salah satunya adalah Kepulauan Utara dan Hebrides. Iklim Skotlandia cenderung berubah-ubah karena udara hangat yang dihantarkan oleh arus teluk dari Samudra Atlantik. Skotlandia mengalami musim dingin yang lebih ringan atau lebih dingin, sedangkan musim panas lembab. Jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang berada di garis lintang yang sama, misalnya Labrador atau Skandinavia Selatan, Moskow di Rusia, dan semenanjung Kamchatka di sisi belakang Eurasia. Meski demikian, suhu pada umumnya lebih rendah daripada di Britania Raya lainnya. Pada suhu terdingin yang terdapat di negara Skotlandia adalah 27,2 derajat Celcius yang tercatat di Bremer atau Pegunungan Grampian. Pada 11 Februari 1895, suhu rata-rata musim dingin di Lowland adalah 6 derajat Celcius. Pada suhu rata-rata musim panas adalah 18 derajat Celcius. Suhu tertinggi yang pernah tercatat adalah 32,9 derajat Celcius di Greekrook, perbatasan Skotlandia pada 9 Agustus 2003. Kondisi geologi dan geomorfologi. Luas, letak, dan batas. Skotlandia memiliki luas yang tadi saya sebutkan adalah 78.772 km persegi atau 3.000. Luas, letak, dan batas. Skotlandia memiliki luas wilayah 7.000. Skotlandia memiliki luas wilayah 78. Ada pemerintahan dan juga politik di ketahanan negara. Kepala negara Skotlandia adalah Raja dan Ratu Britania. Saat ini adalah Raja Charles III sejak 2022. Nama penyandang kekuasaan adalah Elizabeth II. Memicu kontroversi pada saat penobatannya karena Skotlandia sebelumnya tak pernah diperintahkan oleh Elizabeth I. Skotlandia memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di dalam Britania serta perwakilan di Parlemen Britania Raya. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dilimpahkan atau devolusi kepada pemerintahan Skotlandia dan Parlemen Skotlandia yang berkedudukan di Holyrood, Edinburgh. Parlemen Skotlandia dapat memberikan persetujuan legislatif dan urusan-urusan yang dilimpahkan kepadanya dan menyerahkan kembali kepada Westminster melalui pengesahan mosi persetujuan legislatif jika Undang-Undang Britania Raya dianggap lebih tepat untuk menangani urusan tersebut. Yang selanjutnya ada agama. Sekitar 2/3 atau 67% warga Skotlandia yang dilaporkan beragama pada tahun 2001, 65% diantaranya adalah Kristen. Sebaliknya, 28% penduduk Skotlandia dilaporkan tidak beragama (ateis).
Sejak reformasi Skotlandia pada tahun 1560, Gereja Nasional Skotlandia atau Gereja Skotlandia atau Kirk adalah Protestan. Sejak tahun 1689, Presbyterian juga telah diberi kebebasan oleh negara. Saat ini sekitar 12% penduduk Skotlandia merupakan anggota Gereja Skotlandia dan 40% selebihnya mengaku tertarik untuk bergabung. Gereja mengelola gereja paroki daerah. Dengan setiap komunitas di Skotlandia memiliki kongregasi lokal. Terdapat sekitar 19% penduduk Skotlandia yang menganut Katolik Roma, terutama di bagian barat. Ada pemerintahan dan juga selanjutnya ada bahasa. Skotlandia memiliki 3 bahasa yang diakui secara resmi, yakni bahasa Inggris, Scots, dan Gaelic Skotlandia. Kebanyakan orang berbanyak bahasa Inggris dan Skotlandia. Bahasa Skotlandia tersebut dituturkan oleh orang muda dan tua di kota dan di pedesaan. Terkadang orang mencampurkan dengan bahasa Skotlandia dan Inggris. Beberapa kata dalam bahasa Skotlandia sama dengan bahasa Inggris dan ada pula yang berbeda. Minoritas, sekitar 1% penduduk Skotlandia berbicara bahasa Gaelic Skotlandia atau bahasa Gaelic kuno yang sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Misalnya, kata Gaelic untuk Skotlandia adalah Alba. Siapa namamu? Siapa namamu adalah The Anim Earth, dan selamat tinggal adalah Slanlit. Dan ini sangat sulit untuk dikatakan katanya karena sangat bertabrakan dengan bahasa Inggris. Kondisi perekonomian Skotlandia merupakan perekonomian campuran terbuka dan perekonomian terbesar kedua dari 4 negara di Britania Raya. Negara ini mempunyai perkiraan produk domestik bruto atau PDB nominal sebesar 2011,7 miliar pound sterling pada tahun 2023, termasuk ekstraksi minyak dan gas di wilayah landas kontinen negara tersebut. Sejak Acts of Union tahun 1707, perekonomian di Skotlandia telah selaras dengan perekonomian seluruh Britania Raya atau UK, dan Inggris secara historis menjadi mitra dagang utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adhan yang akan memaparkan profil negara Irlandia Utara dengan negara Wales. Baik, yang pertama merupakan negara Irlandia Utara dengan ibu kotanya Belfast. Bentuk pemerintahan Irlandia Utara yaitu monarki konstitusional dengan kepala negaranya adalah presiden. Mata uang euro dengan lagu kebangsaan Emblem Nabavian, dan bahasa resmi yang dipakai yaitu bahasa Irlandia dan bahasa Inggris. Jumlah penduduk populasi pada negara Irlandia Utara sekitar 1.685.000 jiwa. Dan terkait dengan sejarah negara Irlandia Utara, yaitu pada awalnya diduduki oleh penduduk asli Gael dengan agama yang dipeluk adalah Katolik. Irlandia Utara mengalami konflik politik karena adanya pemisahan antara kaum nasionalis yang didominasi Katolik Roma dengan kaum unionis yang didominasi agama Protestan. Sehingga kaum unionis yang kekeh menginginkan Irlandia Utara untuk tetap menjadi bagian dari negara Britania Raya atau Inggris. Sedangkan kaum nasionalis menginginkan Irlandia Utara itu berdiri secara sendiri supaya terbebas dari kekuasaan negara Britania Raya. Terkait dengan kondisi geografis, Irlandia Utara memiliki luas wilayah 14.310 km persegi dengan garis administrasi pada bagian utara berbatasan Laut Utara, dan bagian timur berbatasan dengan Laut Irlandia, serta bagian barat berbatasan dengan Republik Irlandia.
Irlandia Utara memiliki iklim yang lembab karena angin laut dari Samudra Atlantik dan dengan kondisi geologi yang banyaknya itu ditemukan batuan sedimen yang terbentuk karena endapan laut yang lama dan mengalami proses geologis serta perubahan iklim secara signifikan. Baik, lanjut mengenai indikator kuantitatif dan kualitatif pada negara Irlandia Utara. Yang pertama, mengenai indikator kuantitatif di negara Irlandia Utara. Pendapatan per kapita yang dimiliki Irlandia Utara sejumlah 24.399 US dollar yang dicatat pada tahun 2020. Jumlah pertumbuhan penduduk yang mengalami keterlambatan dan tidak stabil serta kepadatan penduduk sekitar 133 orang per kilometer persegi. Sehingga pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk menjadi lebih rendah dibanding negara Eropa lainnya. Tingkat kelahiran di negara Irlandia Utara juga lebih rendah dibanding tingkat kematian. Kemudian berikutnya terdapat indikator kualitatif. Yang pertama adalah etos kerja yang sangat kuat dan disiplin waktu yang dimiliki penduduk Irlandia Utara. Dilihat dari tingkat pendidikan, secara sistem pendidikan Irlandia Utara hampir sama dengan Britania Raya. Mata pencaharian pada sektor jasa yaitu dalam bidang keuangan dan asuransi yang berkembang di Irlandia Utara. Terdapat juga sektor industri secara manufaktur seperti adanya produksi pesawat, kapal, dan industri produksi lain. Selain itu, dalam bidang pertanian juga seperti gandum, susu, daging, dan produk pertanian tanaman juga sangat maju di negara Irlandia Utara. Tingkat kesehatan yang cukup tinggi seperti perilaku gaya hidup sehat yang sudah diterapkan aturannya oleh pemerintah untuk masyarakat mengenai gaya hidup sehat itu penting. Layanan kesehatan juga sebagian besar disubsidi oleh pemerintah. Serta penduduk masyarakat di Irlandia Utara memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Selanjutnya, negara Wales dengan ibu kota Cardiff dan bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional parlementer. Luas wilayah pada negara Wales yaitu 20.779 km persegi dengan jumlah populasi penduduk 3.063.500 jiwa. Dengan bahasa yang dipakai yaitu bahasa Wales dan Inggris. Dengan mata uangnya adalah pound sterling. Dilihat dari bentang alam dan letak geografisnya, Wales merupakan negara yang dikelilingi lembah yang sangat dalam dan terjal, serta hutan yang luas dan pegunungan yang tinggi juga mengelilingi negara Wales. Dengan hal tersebut, negara Wales merupakan salah satu negara dengan bentang alam yang sangat kaya. Sehingga dilihat secara administrasinya, negara Wales dibatasi muara D dan Teluk Liverpool yang letaknya berada di bagian utara. Pada bagian barat dibatasi Laut Irlandia dan di bagian selatan berbatasan dengan Selat Bristol dan Muara Severn. Pada bagian timur berbatasan dengan negara Inggris. Iklim yang dimiliki negara Wales yang sifatnya adalah lembab karena wilayahnya dekat dengan laut, pegunungan, dan juga hutan, sehingga mempengaruhi iklim di negara Wales.
Negara Wales memiliki kondisi geologi dengan struktur batuan metamorf dan batuan beku yang dapat ditemukan pada pegunungan, sehingga dapat dilihat dari geomorfologinya. Negara Wales memiliki wilayah pesisir yang unik dengan keindahan teluk dan tanjung. Kemudian indikator kuantitatif dari negara Wales pada pendapatan per kapita yang berada di bawah negara Britania Raya berdasarkan pada statistik tahun 2020 dengan jumlah 23.866 pound sterling dibanding Britania Raya yaitu 30.800 pound sterling. Adanya penurunan pada pertumbuhan penduduk di negara Wales dengan kepadatan penduduk yang banyak migrasi menjadi tidak merata, sehingga angka kelahiran mengalami pertumbuhan yang tinggi secara cepat dan kematian penduduk yang rendah. Selanjutnya dilihat dari indikator kualitatif pada etos kerja yang dimiliki negara Wales yang sangat tinggi karena adanya profesionalisme masyarakat dan kerjasama serta motivasi yang tinggi diterapkan oleh penduduk negara Wales. Inovasi pembelajaran di negara Wales dengan menerapkan teknologi pada sistem pembelajarannya, sistem pendidikannya. Kemudian mata pencaharian penduduk negara Wales pada sektor jasa menjadi seimbang secara hidup dan karir yang tinggi. Industri dan pertanian menerapkan teknologi yang canggih dan tenaga kerja yang profesional. Kemudian indikator kualitatif pada sektor kesehatan yang sejahtera secara mental, aksesibilitas kesehatan yang mudah, dan memiliki gaya hidup masyarakat di negara Wales yang sehat, serta fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sangat bagus. Kesadaran hukum yang tinggi diterapkan masyarakat di negara Wales dan pemahaman terkait dengan hak asasi manusia juga tinggi. Dicukupkan mengenai negara Irlandia Utara dan Wales, dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah negara yang terletak di Eropa Barat memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang sangat beragam. Dikenal sebagai pusat kebudayaan dan moda, Prancis juga menjadi tuan rumah bagi sejumlah monumen yang bersejarah, seperti Menara Eiffel di kota Paris yang menjadi ikon yang sangat unik di negara Prancis. Dengan populasi sekitar 67 juta orang, Prancis adalah salah satu negara terpadat di Eropa. Ibu kota negara Prancis yaitu Paris dikenal sebagai salah satu kota paling romantis di dunia dan menjadi pusat politik, ekonomi, serta budaya yang penting. Selain itu, Prancis memiliki beragam kota-kota lain yang juga memiliki pesona uniknya masing-masing, seperti kota Marseille, Lyon, dan Nice. Prancis juga terkenal dengan warisan sejarahnya yang kaya. Negara ini memiliki berbagai situs bersejarah yang menarik, termasuk Kastil Versailles yang megah, yang mana dulunya digunakan untuk kediaman para raja-raja Prancis. Selain itu, Prancis juga memiliki sejumlah kota tua yang dipenuhi dengan arsitektur klasik. Sistem pendidikan di Prancis diakui secara internasional karena kualitasnya sangat tinggi. Prancis merupakan rumah bagi beberapa perguruan tinggi terkemuka di dunia, seperti Sorbonne di Paris. Selain itu, Institut Prancis bertanggung jawab untuk mempromosikan bahasa dan budaya Prancis di seluruh dunia. Dalam bidang kuliner, Prancis dikenal dengan masakan yang lezat dan bervariasi, dari croissant yang ikonik hingga hidangan haute cuisine. Kuliner Prancis telah menjadi inspirasi bagi banyak koki di seluruh dunia, yang mana sempat difilmkan dalam film atau animasi kartun Ratatouille. Selain itu, Prancis juga menjadi negara dengan penghasil anggur terbanyak di dunia. Di antaranya, batasan-batasan negara Prancis berbatasan dengan negara Andorra, Belgia, Jerman,
Italia, Luxembourg, Monaco, Spanyol, dan Swiss. Sejarah penamaan Prancis. Nama French atau Prancis berasal dari kata Francia Latin yang berarti tanah bangsa Frank atau Frankland. Terdapat berbagai teori asal nama Frank. Salah satunya berasal dari kata Proto-Jermanik Franken yang diartikan sebagai javelin atau lance karena kapak lempar Frank yang dikenal sebagai Francisca. Etimologi lainnya adalah bahwa dalam sebuah bahasa Jermanik kuno, Frank berarti bebas, yang masih digunakan dalam bahasa Prancis sebagai French. Juga digunakan sebagai penerjemahan franc dan nama mata uang lokal hingga penggunaan mata uang euro pada tahun 2000-an. Sejarah Prancis dimulai pada zaman besi yang menjadi tanah Prancis saat ini merupakan tanah yang pada zaman itu disebut oleh bangsa Romawi sebagai Galia. Para penyair Romawi mencatat bahwa terdapat 3 kelompok etnolinguistik utama di daerah Galia, yaitu ada kelompok Gaul, Aquitani, dan Belgae. Kelompok Gaul merupakan kelompok terbesar yang kemudian bahasa mereka digunakan oleh orang-orang Celt. Bangsa Romawi dan Kartago membentuk koloni yang terletak di pantai Mediterania dan pulau-pulau di lepas pantai sekitarnya selama milenium ke-1 sebelum Masehi. Kondisi fisik Prancis. Prancis berada di 48 derajat 51 menit lintang utara dan di 2 derajat 21 sedikit lebih dari 4 kali luas negara Georgia dan sedikit lebih kecil dari Texas. Total ukuran Perancis 643.801 km persegi. Laut teritorialnya 12 mil, laut zona tambahan 24 mil, laut zona ekonomi eksklusif tidak jauh sama dengan Indonesia 200 mil. Landas kontinen dari Perancis adalah 200 meter atau sampai kedalaman eksploitasi. Iklim di Perancis metropolitan umumnya musim dingin sejuk dan musim panas juga sejuk. Namun musim dingin sejuk dan musim panas terik di sepanjang pantai Mediterania. Sesekali angin kencang dingin kering dari utara ke barat laut yang dikenal sebagai Mistral. Guyana Perancis. Tropis, panas, lembab sedikit pada suhu musiman. Selanjutnya sumber daya alam Prancis. Pada metropolitan terdapat batu bara, biji besi, bauksit, seng, uranium, antimon, arsenik, kalium, feldspar, fluorspar, gipsum, kayu, tanah subur, dan juga ikan. Pada daerah Guyana Prancis terdapat simpanan emas yang melimpah, minyak bumi, kaolin, niobium, tantalum, dan tanah liat. Topografi dan fisiografi Prancis. Prancis metropolitan sebagian besar merupakan dataran datar atau perbukitan landai di utara dan barat. Sisanya bergunung-gunung terutama Gunung Pyrenees di selatan dan juga pegunungan Alpen di wilayah timur. Guyana Prancis terdapat dataran rendah pesisir yang menjulang hingga perbukitan dan pegunungan kecil. Guadeloupe Basse-Terre berasal dari gunung berapi dengan pegunungan bagian dalam. Dan juga Grand Terre adalah formasi batu kapur rendah. Sebagian besar dari 7 pulau lainnya berasal dari gunung berapi. Selanjutnya, ketinggian rata-rata yaitu sekitar 375 cm untuk menilai kemungkinan dampak perubahan iklim terhadap lapisan es dan salju Mont Blanc. Permukaan dan puncaknya telah diukur secara ekstensif bertahun-tahun dengan pengukuran puncak baru yang melampaui ketinggian 4.807 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya ada penduduk di Prancis. Populasi Prancis termasuk wilayah metropolitan dan 5 wilayah luar negerinya diperkirakan mencapai 68.521.874 jiwa pada tahun 2023. Agama di Perancis diperkirakan pada survei tahun 2021 agama Katolik Roma sekitar 47%, Muslim 4%, Protestan 2%, Buddha 2%, Ortodoks 1%, Yahudi 1%. Sementara 1% lainnya dan 33% tidak memiliki afiliasi atau bisa disebut dengan ateis. Mata pencaharian penduduk Perancis, sebagian besar penduduknya bergantung kepada sektor industri sebagai mata pencaharian utama. Namun pertanian juga menjadi poin penting dalam struktur ekonomi mereka. Di berbagai wilayah di Perancis, pertanian telah mengalami transformasi besar dengan adopsi teknologi maju. Contohnya seperti cekungan Paris dan Flandre terkenal dengan produksi gandum dan barley, sementara Camargue dikenal sebagai daerah penghasil padi. Di daerah Bretagne hingga Flandre terdapat produksi bit gula dan umbi-umbian yang cukup signifikan. Selain itu, Guyenne terkenal dengan buah premnya. Dan di lembah Sungai Rhône terdapat buah persik dan aprikot. Kemudian, produksi anggur juga menjadi salah satu keunggulan pertanian Perancis dengan produksi anggur kedua terbesar di dunia setelah Italia, terutama di wilayah Compiègne. Selain pertanian,
Sektor peternakan juga memberikan kontribusi penting dalam perekonomian Perancis. Negara Perancis ini menjadi produsen susu terbesar ketiga di dunia dan produsen daging terbesar keempat di dunia. Pertambangan juga menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi di Perancis. Berbagai hasil pertambangan seperti biji besi, bauksit, fluor, gips, timah, magnesium, nitrogen, dan lain-lain menjadi sumber daya yang penting di negara Perancis ini. Industri juga merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Perancis, seperti industri besi baja yang merupakan yang terbesar di dunia, terpusat di kota Usine-Nord-Dunkerque. Di Paris juga terdapat industri mobil dan pesawat terbang yang cukup berkembang. Sementara industri kimia terdapat di kota Lyon juga memainkan peran penting dalam ekonomi negara Prancis ini. Dalam hal perdagangan, Prancis memiliki ekspor yang cukup beragam, seperti mesin, hasil pertanian, barang kimia, dan alat transportasi. Namun, negara Prancis mengimpor minyak mentah sebagai salah satu kebutuhan utamanya. Dengan struktur ekonomi yang beragam dan kuat, Prancis ini tetap menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia. Pemerintahan dan politik di Prancis secara resmi dikenal sebagai Republik Prancis, merupakan negara yang kaya akan sejarah dan budaya. Namun Prancis berasal dari bahasa Latin yaitu Francia seperti yang telah disebutkan tadi, yang mengacu kepada arti tanah kaum Frank pada abad ketiga Masehi atau sebelumnya. Lanjut. Ibu kota negara Prancis yaitu Paris terletak pada koordinat geografis 48 derajat 52 detik dan 2 derajat 20 detik. Zona waktu Prancis standar yang berbeda 6 jam lebih awal dari Washington. Etimologi nama Paris, ibu kota dari Prancis sendiri, berasal dari suku Celtic yang disebut Parisi yang mendiami wilayah tersebut sejak abad ketiga sebelum Masehi. Namun mereka ditaklukkan oleh Romawi pada abad ke-1 sebelum Masehi. Pemukiman Celtic tersebut berkembang menjadi kota Romawi yang dikenal sebagai Lutetia Parisium. Selama berabad-abad, nama kota tersebut berubah dari Parisium hingga akhirnya hanya disebut sebagai Paris. Penggunaan di Prancis pada survei tahun 2018, sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. 52,7%. Dari total luas lahan, sekitar 33,4% merupakan lahan subur yang sangat penting untuk kegiatan pertanian. Selanjutnya, perekonomian di Prancis. Perekonomian negara Prancis ini mengandalkan pendapatan dari sumber daya hutan yang menyumbang sekitar 0,03% dari PDB pada tahun 2018. Namun pendapatan dari batu bara juga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB pada tahun yang sama. Secara keseluruhan, perekonomian di Prancis didorong oleh sektor-sektor yang maju dan terdiversifikasi seperti pariwisata, manufaktur, pesawat terbang, farmasi, dan industri lainnya yang kuat. Selanjutnya, next. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Prancis mengeluarkan sekitar 5,5% dari produk domestik bruto PDB pada tahun 2020, menempatkan negara Prancis pada peringkat 56 dalam pertandingan global. Pendidikan di Perancis diselenggarakan dengan cara yang sangat terpusat. Pendidikannya dibagi menjadi 3, yaitu ada tahap pendidikan dasar atau enseignement primaire, pendidikan menengah enseignement sekunder, dan pendidikan tinggi enseignement superior. Akan tetapi anak usia 2 tahun tidak masuk sekolah dasar, mereka mulai prasekolah seperti di Indonesia PAUD atau TK. Kesehatan di Prancis. Pengeluaran kesehatan negara Prancis mencapai 12,2% dari PDB pada tahun 2020. Kepadatan dokter adalah 3,27 per 1000 penduduk pada tahun 2019, sementara kepadatan tempat tidur 5,9 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Next. Nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya ketika presentasi ini hanya sebatas pemberian hal-hal yang mungkin tidak sempat tersampaikan dalam presentasi. Kebudayaan di Prancis. Orang Prancis ini sangat menyukai roti baguette dan mereka sering mengakui roti ini tanpa ragu. Saking cintanya mereka dengan roti baguette ini, tidak mengherankan kalau jika kita pergi ke Prancis pada saat sore sepulang kerja, banyak orang Prancis menggandeng roti baguette di tangannya, kemudian sambil memakan sambil berjalan. Itu kebudayaan yang terdapat di Prancis.
Selanjutnya, sepanjang sejarahnya, Perancis telah memainkan peran penting dalam kebudayaan Eropa. Seperti dengan munculnya kolonialisme dan perdagangan global, Perancis menjangkau pasar dunia dan gaya seni, kuliner, dan busana Perancis mempengaruhi budaya tinggi dan populer negara-negara di seluruh dunia. Saat ini, adat istiadat, gaya, dan teori Perancis tetap menjadi ekspor yang berpengaruh serta menjadi kebanggaan nasional. Bahkan ketika para intelektual Perancis khawatir bahwa kebangkitan globalisme telah mendorong seperti yang dikatakan oleh sejarawan Pierre Nora. Beliau mengatakan hilangnya budaya secara cepat memori nasional kita. Kebudayaan Perancis berasal dari peradaban kuno yang terdiri dari campuran kompleks unsur Celtic, Yunani, Romawi, dan Jerman. Monumen terutama dari masa pendudukan Romawi sangat banyak dan mencakup amfiteater di Arles atau Arlines Arena di Paris. Selanjutnya, sebentar. Mungkin segitu yang dapat saya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi yang mungkin tidak tersampaikan dalam presentasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika terlalu cepat bisa dilakukan slow motion di 0,5 mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisu Muslim pamit undur diri. Letak astronomis Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Secara geografis, Inggris berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara, Irlandia dan Samudra Atlantik di sebelah barat, Laut Utara di sebelah timur, Selat English Channel di sebelah selatan. Kemudian untuk luas wilayah Inggris ini adalah sekitar 243.610 km persegi. Nah, karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini dikelilingi oleh lautan dan memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Untuk topografinya, di bagian utara terdapat pegunungan seperti Pegunungan Pennines yang mengarah ke perbatasan dengan Skotlandia. Kemudian di sebelah barat laut, terdapat pegunungan Lake District yang menawarkan pemandangan alam. Selain itu, terdapat wilayah perbukitan di Cotswold di tengah negara yang terkenal dengan desa-desa pedesaannya yang indah. Bagian tenggara Inggris ini didominasi oleh dataran rendah yang luas seperti dataran tinggi Salisbury yang terkenal dengan batu raksasa Stonehenge. Industri yang beragam dan sektor pertanian yang masih berperan penting sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di dunia. Inggris memiliki sektor jasa yang berkembang pesat terutama di kota London. Nah, industri keuangan termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal berperan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara ini. London merupakan rumah bagi banyak lembaga keuangan global, termasuk bank-bank besar, perusahaan asuransi, dan lembaga investasi, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Nah, untuk sistem pendidikannya yaitu pendidikan dasar di Inggris dimulai dengan pendidikan anak usia dini, Early Years Education, yang mencakup taman kanak-kanak, nursery, dan prasekolah preschool untuk anak-anak usia 3 hingga 5 tahun. Setelah itu, siswa memasuki pendidikan dasar primary education mulai dari usia 5 hingga 11 tahun. Diikuti oleh pendidikan menengah pertama secondary education dari usia 11 hingga 16 tahun. Pendidikan menengah pertama ini biasanya terdiri dari sekolah menengah pertama, secondary school, dan beberapa siswa juga memilih untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas upper secondary education untuk mengikuti ujian GCSE General Certificate of Secondary Education. Nah, selain itu, Inggris memiliki sistem kesehatan publik yang dikelola oleh National Health Service atau NHS yang menyediakan layanan kesehatan yang umumnya gratis atau terjangkau bagi seluruh penduduk. NHS meliputi pelayanan primer seperti dokter umum dan klinik kesehatan hingga pelayanan sekunder seperti rumah sakit dan spesialis medis. Selanjutnya, indikator kuantitatif. Yang pertama yaitu PDB per kapitanya sekitar 25.000
tingkat pertumbuhan penduduk yang terbaru sekitar 0,6%, angka kelahiran sekitar 2,0%, untuk tingkat kematian kasar per 1000 orang itu sekitar 9%, usia harapan hidup sekitar usia 80 tahun, jumlah penduduk hampir 100, untuk Human Development Index very high dengan ranking ke-18. Selanjutnya, indikator kualitatif. Pertama, etos kerja dan pola pikir di Inggris. Etos kerja didasarkan pada nilai-nilai seperti disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab pribadi. Masyarakat Inggris juga dikenal dengan pola pikir yang rasional, pragmatis, dan terbuka terhadap perubahan. Mereka cenderung menghargai argumen berbasis bukti dan logika dalam pengambilan keputusan, serta terbuka terhadap ide-ide baru yang pemikiran inovatif. Nah, salah satu kekuatan utama perekonomian Inggris ini adalah sektor jasa yang mencakup layanan keuangan, teknologi, informasi, pariwisata, dan real estate. London sebagai pusat keuangan global merupakan pusat kegiatan ekonomi yang penting, menarik banyak investor dan perusahaan internasional. NHS menyediakan berbagai layanan kesehatan, mulai dari perawatan primer hingga perawatan rumah sakit, serta layanan gawat darurat dan perawatan jangka panjang. Perawatan primer biasanya diberikan melalui praktik dokter umum atau general practitioner atau GP, di mana pasien dapat mengakses layanan medis dasar, konsultasi, dan pengobatan. Selain itu, NHS juga menyediakan berbagai program pencegahan dan promosi kesehatan termasuk imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan program penanggulangan penyakit seperti obesitas dan merokok. Masyarakat Inggris secara umum dianggap memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dengan sebagian besar warga menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, peraturan perpajakan, serta berbagai undang-undang yang mengatur kehidupan sehari-hari, seperti hukum kontrak, hukum properti, dan hukum perburuhan. Belgia ini dikenal karena ibu kotanya, Brussels, yang juga merupakan pusat politik Uni Eropa. Belgia memiliki dua kelompok budaya utama, yaitu orang-orang Flemish di bagian utara yang berbicara dalam bahasa Belanda, dan orang-orang Wallon di bagian selatan yang berbicara dalam bahasa Prancis. Meskipun terbagi secara budaya dan bahasa, Belgia telah berhasil menciptakan identitas nasional yang kuat. Negara ini terkenal dengan arsitektur klasiknya yang indah seperti Gedung Perhimpunan Nasional di Brussels dan Gereja Notre Dame de la Chapelle yang megah. Belgia juga terkenal dengan produk-produk kulinernya termasuk coklat yang paling utama, bir, dan kue wafel yang lezat. Selain itu, negara ini memiliki banyak festival dan perayaan yang meriah sepanjang tahunnya, menampilkan kekayaan warisan budaya dan seni yang luar biasa. Dengan posisinya yang strategis di pusat Eropa, Belgia memainkan peran penting dalam perdagangan dan politik regional, menjadikannya salah satu negara yang paling menonjol di benua ini. Nah, iklim di Belgia ini adalah iklim laut yang dipengaruhi oleh pengaruh Samudra Atlantik. Hal ini menghasilkan musim yang relatif stabil dengan suhu yang moderat sepanjang tahun. Nah, untuk musim panas biasanya cukup sejuk dengan suhu rata-rata sekitar 20-25 derajat Celcius atau 68-77 derajat Fahrenheit di bulan Juli, sementara musim dingin cenderung ringan dengan suhu rata-rata sekitar 0-5 derajat Celcius atau 32-41 derajat Fahrenheit di bulan Januari. Belgia adalah negara monarki konstitusional federal di mana raja adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan dalam sistem multipartai. Kekuasaan pengambilan keputusan tidak terpusat namun terbagi dalam 3 tingkat pemerintahan: pemerintah federal, 3 komunitas berbasis bahasa Flemish, Prancis, dan Jerman, dan 3 wilayah Flanders, Brussels, Kapital, dan Wallonia sektor.
terpenting perekonomian Belgia pada tahun 2020 adalah administrasi publik, pertahanan, pendidikan, kesehatan manusia, dan kegiatan pekerjaan sosial sekitar 22,0%, perdagangan grosir dan eceran, transportasi, akomodasi, dan jasa makanan 17,7%, dan industri 16,4%. Perdagangan intra Uni Eropa menyumbang 65% ekspor Belgia, Jerman 17%, Prancis 14%, dan Belanda 12%. Sedangkan di luar UE 8% ditujukan kepada Inggris dan 7% ke Amerika Serikat. Dalam hal impor, 62% berasal dari negara anggota UE, Belanda, Jerman, dan juga Prancis. Sedangkan di luar Uni Eropa 7% berasal dari Amerika Serikat dan 5% dari Tiongkok. Selanjutnya, indikator kuantitatif. Yang pertama, PDB per kapita Belgia adalah sekitar 45.000. Pertumbuhan penduduk 0,4%, kepadatan penduduk sekitar 350, jumlah penduduk sekitar 11, angka kelahiran sekitar 1,75, angka kematian kasar per 1000 yaitu 10, usia harapan hidup sekitar 80 tahun untuk Human Development Index very high dengan ranking ke-12. Selanjutnya, indikator kualitatif. Etos kerja di Belgia mencerminkan nilai-nilai seperti profesionalisme, kualitas, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga karir. Mereka cenderung menghargai waktu luang dan menekankan pentingnya hidup seimbang, dengan hak-hak pekerja yang dijamin oleh undang-undang dan budaya korporat yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Pola pikir penduduk Belgia juga mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan di Belgia memiliki reputasi yang kuat dan sistem yang komprehensif. Negara ini dikenal karena pendekatan pendidikannya yang inklusif dan beragam, serta fokus pada pengembangan individu secara holistik. Sistem pendidikan di Belgia terbagi menjadi beberapa tingkat, dengan setiap tingkat memiliki karakteristik dan tujuan pendidikan yang berbeda. Nah, ekonomi Belgia adalah salah satu yang paling maju dan terdiversifikasi di dunia. Sebagai anggota Uni Eropa dan lokasi strategis di pusat Eropa, Belgia telah menjadi pusat perdagangan dan juga keuangan yang penting. Ekonomi Belgia sangat terdiversifikasi dengan sektor-sektor kunci seperti industri manufaktur, layanan keuangan, teknologi informasi, pariwisata, dan perdagangan internasional. Kemudian, salah satu keunggulan sistem kesehatan di Belgia adalah keberadaan asuransi kesehatan wajib yang disebut mutualit atau mutualiteit dalam bahasa Belanda. Sistem ini memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses yang layak ke perawatan medis dasar tanpa harus khawatir tentang biaya yang tidak terjangkau. Namun, seperti di negara-negara lain, ada juga tantangan yang dihadapi oleh sistem kesehatan Belgia, termasuk meningkatnya biaya perawatan kesehatan dan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan tenaga medis. Nah, selanjutnya, kesadaran hukum di antara penduduk Belgia umumnya cukup tinggi. Sebagian besar penduduk Belgia memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban hukum mereka dalam masyarakat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh sistem pendidikan yang menyeluruh di Belgia yang mencakup pemahaman tentang hukum dan tata cara hukum. Nah, baik. Nah, untuk yang kali ini saya menjelaskan selanjutnya ini ada negara yaitu negara Luxembourg. Nah, untuk profilnya, negara Luxembourg ini memiliki nama resmi Kehariapatihan Luxembourg atau dalam bahasa Luxembourgnya yaitu bisa disebut Grand Duce atau Duk. Nah, bentuk pemerintahan negara Luxembourg ini yaitu monarki konstitusional dengan sistem pemerintahannya yang parlementer. Untuk kepala negara saat ini yaitu Hariapatih atau Grand Duke-nya Grand Duke Henry, dan untuk kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Ibu kota negaranya yaitu Luxembourg City dan luas wilayahnya hanya 2.586 km persegi dengan populasi sebanyak 659.345.000 jiwa per 3 Maret 2024.
bahasa resminya yaitu menggunakan bahasa Luksemburg, Jerman, juga Perancis, karena dapat kita ketahui bahwa Luksemburg ini wilayahnya dihimpit oleh 3 negara tersebut. Untuk mata uangnya yaitu euro dan lagu kebangsaannya yaitu Ons Hemens atau Or Homeland. Nah, untuk bendera negara Monaco ini yaitu tidak jauh beda dengan bendera Belanda, cuman dalam warna birunya yaitu biru negara Luksemburg ini lebih cerah daripada warna biru di bendera Belanda. Dan juga untuk rasionya bendera Luksemburg ini yaitu 3:5. Kemudian ada lambang negara. Nah, ini lambang negara Luksemburg ini yaitu berasal dari lambang House of Luxembourg atau kerajaan Luksemburg pada saat itu. Nah, setiap elemen di lambang ini memiliki arti masing-masing. Yaitu seperti yang pertama ada singa yang berada di tengah. Singa berwarna merah. Nah, singa ini merupakan simbol utama pada lambang Luksemburg. Nah, yang melambangkan keberanian dan juga kekuatan. Selanjutnya yaitu ada 10 strip. Nah, ini 10 strip dapat kita lihat bahwa berwarna putih biru tersebut. Nah, garis tersebut berarti yaitu melambangkan sejarah juga warisan yang kaya akan negara Luksemburg ini. Kemudian ada warna merah, putih, dan juga biru pada lambang dan bendera Luksemburg ini berasal dari lambang House of Luxembourg tadi. Nah, warna ini melambangkan nilai-nilai dan karakteristik bangsa tersebut. Nah, untuk lambang negara Luksemburg ini telah ada semenjak tahun 963 Masehi, yaitu saat ketika Pangeran Sigefroy mendapatkan wilayah tanah Luksemburg ini dengan cara imbal dari dibeli, yang kemudian ia mengibarkannya benderanya di atas sebuah benteng Romawi kuno yang berdiri di atas sebuah batu karang besar di area lembah dan jurang yang terukir oleh sungai kuno di wilayah tersebut yang sekarang dikenal oleh benteng Luksemburg. Nah, untuk sejarah Luksemburg ini dapat kita lihat bahwa Luksemburg ini secara resmi dikenal sebagai Grand Duchy of Luxembourg yang artinya adalah sebuah negara kecil yang berkoalisi di Eropa dan berbatasan dengan Prancis, Belgia, dan juga Jerman. Nah, negara ini memiliki sejarah yang kaya dan panjang, dimulai dari pendiriannya yaitu pada tahun 963 Masehi yang dulunya didirikan oleh Pangeran Siegfried dan dari Ardennes. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di PPT tersebut ya. Kemudian ada toponimi. Nah, toponimi Luksemburg ini yaitu berasal dari benteng yang dikenal dengan nama bentengnya yaitu Benteng Lucien-Libourg-Hutch yang sekarang berubah menjadi Benteng Luksemburg. Nah, untuk letak negara Luksemburg ini yaitu negara Luksemburg ini merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Eropa Barat dengan letak geografisnya yaitu sebelah utara sampai baratnya yaitu berbatasan dengan Belgia sepanjang 148 km dan sebelah timurnya berbatasan dengan Jerman sepanjang 138 km dan sebelah selatannya berbatasan dengan Prancis sepanjang 73 km. Dan untuk letak geografisnya negara Monaco ini terletak pada 49 derajat sampai 51 derajat lintang utara dan 5 derajat sampai 7 derajat bujur timur. Jadi dapat kita simpulkan bahwa total perbatasan di negara Monaco ini yaitu di negara Luxembourg ini total perbatasannya yaitu 359 km dengan seluruh perbatasannya dikelilingi oleh daratan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada topografi. Nah,
wilayah topografi di Monaco ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk yang pertama yaitu ada wilayah Osling di utara. Nah, bagian Osling ini merupakan bagian dari dataran tinggi Ardennes dengan ketinggian gunungnya berkisar antara 450 sampai 559 mdpl dengan titik tertingginya itu berada di wilayah ini, yaitu di Gunung Burgplas dengan ketinggian mencapai 559 mdpl. Nah, wilayah ini didominasi dengan hutan, perbukitan, juga wilayah lahan-lahan pertanian lainnya, dan ada juga lahan untuk beternak karena wilayah ini kaya akan seperti rumput dan juga lahan-lahannya yang luas. Nah, selanjutnya masih topografinya, yaitu di bagian kedua. Yang kedua ya ini ada wilayah Gotland. Gotland ini berada di selatan Luxembourg. Nah, wilayah ini menempati dari 2/3 negara tersebut yang memiliki kondisi lahan yang bergelombang lah, naik turun gitu untuk wilayahnya. Nah, untuk titik terendahnya berada di ketinggian 133 mdpl, yaitu di Sungai Moselle. Dan untuk titik tertingginya yaitu bisa mencapai 200 mdpl lah. Selanjutnya ada kondisi geologi. Geologi di negara Luxembourg ini bisa disebutkan lah geologinya kaya, karena berdasarkan topografinya Luxembourg juga memiliki kondisi geologi yang sangat menarik juga beragam. Seperti tidak jauh beda dengan topografi. Jadi di bagian utara negara ini kita dapat menemukan zona geologi Reynisches Vergeblige yang merupakan bagian dari dataran tinggi Ardennes dan meluas ke Belgia sana. Jadi negara Luxembourg ini didasari oleh geopon Antiklinorium yang terkait dengan orogeny Hercynian yang terutama berisi batu pasir dan juga serpidepon awal atau batuan yang lebih dekat ke permukaan, terutamanya berasal dari Cretaceous dan juga dipotong oleh sungai Sauer dan anak sungainya. Nah, di bagian tengah utara wilayah Ettelbruck yaitu kita dapat menemukan zona Osling yang tadi. Nah, zona Osling ini itu dikenal sebagai, bisa disebut es-lake lah gitu. Jadi para geolog ini menggambarkan paralel antar zona Gotland dan di selatan dari lipatan Hercynian dan wilayah Lorraine di Prancis dengan landscape yaitu Sichtstufen atau dataran tinggi. Dan tebing ini terdiri dari lapisan merah Triasik yang miring, lembut dan juga batu kapur. Juga terdapat batuan Middle Jurassic yang mengandung biji besi dan sedimen. Jadi untuk wilayah geologinya kaya akan biji besi, karena dapat kita ketahui seperti yang sudah saya jelaskan tadi, wilayah ini geologinya cukup unik dan juga kaya lah. Selanjutnya ada penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan di negara Luxembourg ini hampir didominasi sebagian wilayahnya, yaitu sebanyak 60 sekian persen adalah lahan pertanian, dan sebagiannya lagi ada yang digunakan oleh aliran air, ada pemukiman, ada juga perkebunan yang memang dikhususkan di negara Luxembourg ini. Ada perkebunan anggur, karena cukup terkenal lah anggur Luxembourg ini. Selanjutnya ada pembagian wilayah administratif. Nah, untuk pembagian wilayah administratif negara Luxembourg ini yaitu terbagi menjadi 12 kanton, dan 12 kanton tersebut dibagi lagi menjadi 116 komun. Nah, untuk kanton itu sendiri merupakan artinya yaitu wilayah administratif tingkat pertama yang berada di Luxembourg, dan
Kanton itu artinya sebuah pembagian wilayah. Nah, kata kanton ini berasal dari bahasa Latin yaitu canto yang artinya bagian dari suatu negara. Selanjutnya ada komun. Nah, untuk komun ini yaitu wilayah pembagian namun berada di bawah kanton. Nah, komun di negara Luxembourg ini memiliki 116 komun. Dan komun ini dipimpin oleh mayor atau wali kota. Nah, untuk dapat kita lihat ini untuk iklim di negara Luxembourg ini yaitu ada 4 musim: semi, panas, gugur, dan juga dingin. Dengan titik terdinginnya atau suhu terdinginnya bisa mencapai 14 derajat minus 14 derajat Celcius, dan untuk titik terpanasnya bisa mencapai 29 derajat Celcius. Kemudian ada suku bangsa. Nah, suku bangsa di Monaco ini didominasi oleh warga atau suku asli dari Luxembourg itu, yaitu suku Luxembourg. Dan sebagiannya yaitu ada suku bangsa Portugis, ada Prancis, Italia, Belgia, Jerman, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada agama. Nah, agama di Luxembourg ini dapat kita ketahui bahwa negara ini didominasi masyarakatnya yaitu menganut Katolik Roma dengan persentase sebanyak 70,6%, dan sebagiannya lagi ada Islam sebanyak 2,3%, kemudian Yahudi sebanyak 0,4%, dan ada yang tidak, sebagiannya lagi tidak diketahui sebanyak 26,7%. Kemudian bahasa. Nah, bahasa resmi Luxembourg ini yaitu menggunakan bahasa Luxembourg itu sendiri. Nah, sebanyak 48,9%. Nah, sebagiannya lagi yaitu ada bahasa Portugis, ada bahasa Perancis, Itali, dan juga yang lainnya. Untuk demografi di negara Luxembourg ini dapat kita lihat bahwa ini ada piramida penduduknya yaitu. Kemudian ada populasi. Nah, populasinya yaitu 600.059.345 jiwa per 3 Maret 2024. Dengan tingkat pertumbuhannya yaitu 1,58% per tahun 2023. Dengan tingkat kelahiran 11,6 kelahiran per 1000 populasi, dan angka kematiannya 7,2 kematian per 1000 populasi. Dengan angka harapan hidup di negara Monaco ini bisa mencapai rata-rata yaitu 80-an lah, ada untuk totalnya yaitu 82,7, untuk laki-lakinya 80,6 tahun, untuk perempuannya 84,9 tahun. Tapi tidak memungkinkan, ada juga yang bisa mencapai 100 tahun di negara Monaco ini. Dengan tingkat kesuburannya yaitu 1,4 kelahiran anak per wanita, yaitu pada tahun 2023. Nah, ini untuk struktur usianya yaitu, jadi masyarakat di Luxembourg ini didominasi oleh usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Kenapa? Karena di negara ini memiliki usia harapan hidup sampai 80 ke atas. Dengan persentase usia produktifnya yaitu 67,38%. Nah, selanjutnya ada ciri khas. Nah, ciri khas di negara Monaco ini diidentikan yaitu dengan keindahan alam dan arsitekturnya, karena negara Monaco ini seperti kita ketahui tadi wilayahnya yaitu terbagi dua, ada yang perbukitan, ada juga yang wilayah dataran rendah, sehingga pemandangan alamnya atau landscape-nya sangat indah. Dan juga arsitekturnya. Kenapa arsitekturnya disoroti? Karena negara Monaco ini wilayah salah satunya yang dulunya yaitu wilayah kuno atau wilayah kerajaan kuno yang kini menjadi negara, sehingga arsitekturnya disoroti karena keunikan bangunan-bangunannya yang kuno.
Kemudian ada sejarah budaya. Nah, sejarah dan budaya di negara Luksemburg ini menjadi ciri khas karena sejarah dan budayanya sangat menarik dan memiliki banyak situs bersejarah, juga budaya-budaya yang dilestarikan dengan baik di negara Luksemburg ini. Nah, ada juga yang menjadi ciri khasnya yaitu transportasi umum yang gratis. Jadi di negara Luksemburg ini sistem transportasinya itu gratis. Bahkan negara ini menjadi negara pertama yang menyediakan transportasi umum secara gratis kepada masyarakatnya. Kemudian ada sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan dan ketahanan negara di negara Luksemburg ini yaitu negaranya monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Sebagai monarki konstitusional, kekuasaannya itu dipegang penuh oleh Harya Pati, tapi terkadang juga dibatasi oleh konstitusi dengan kekuasaan eksekutif di Luksemburg ini. Nah, dalam konteks politiknya, Luksemburg ini memiliki sistem pemerintahan parlementer. Nah, yang sistem ini itu merupakan pemerintahannya dipilih oleh parlemen dan juga bertanggung jawab kepada parlemen tersebut, dan Perdana Menteri yang saat ini adalah Sapir Bettel. Nah, selanjutnya ada indikator ekonomi. Nah, dapat kita lihat bahwa Luksemburg ini merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Eropa Barat yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat meskipun ukurannya kecil. Tetapi Luksemburg ini menunjukkan kekuatan ekonomi yang signifikan. Nah, pada tahun 2022 negara ini mencatat PDB-nya yaitu atau total nilai barang jasa yang dihasilkan dalam satu negara dalam setahunnya itu sebesar 81,64 miliar dolar Amerika, yang nilai ini mewakili sekitar 0,04% dari total ekonomi dunia. Nah, salah satu indikator penting dari kemakmuran suatu negara yaitu PDB per kapitanya. Nah, untuk PDB per kapitanya yaitu pada Desember 2022 Luksemburg ini mencapai 109.070 $109.714,92 Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa penduduk Luksemburg ini rata-rata memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Nah, untuk mata pencaharian di negara Luksemburg ini yaitu yang pertama ada perbankan dan layanan keuangan, yang kedua ada industri baja, yang ketiga ada teknologi informasi dan telekomunikasi, yang keempat ada sektor konstruksi dan real estate, yang kelima yaitu sektor agraris. Sektor agraris di sini seperti pertaniannya yaitu ada gandum, ada jagung, dan juga wilayah pertanian buah-buahan lainnya seperti anggur yang terkenal di Luksemburg ini. Kemudian ada indikator kuantitatif yaitu pertama itu ada PDB. Nominal PDB-nya yaitu mencapai 82,271 USD atau US dollar, dengan tingkat pertumbuhan PDB-nya yaitu 1,55%. Nah, ada jumlah dan pertumbuhan penduduk di Luksemburg ini yaitu dapat kita lihat populasinya negara Luksemburg ini yaitu 659,576 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduknya yaitu 1,5%. Nah, untuk usia harapan hidupnya dapat kita ketahui seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu untuk laki-laki bisa mencapai 80 tahun, untuk perempuan bisa mencapai 84 tahun.
Kemudian angka kelahiran dan kematian di negara Luxembourg ini terakhir diperbarui pada 2021, yaitu sebesar tingkat kelahirannya bisa mencapai 10,50%. Nah, ini untuk KDI-nya di negara Luxembourg ini menempati peringkat ke-20. Nah, selanjutnya ada etos kerja. Etos kerja dan pola pikir di negara Luxembourg ini yaitu dalam perihal etos kerjanya, orang-orang Luxembourg ini dapat kita katakan bahwa sangat menghargai juga disiplin dan juga perencana yang baik. Sehingga masyarakat Luxembourg ini bisa disebut memiliki etos kerja yang bagus dan juga pola pikir yang memandang bagaimana ke depannya, yaitu yang bisa disebut perencana yang baik lah. Selanjutnya ada tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan di Luxembourg ini memiliki tingkat kesehatan yang baik karena biaya kesehatannya juga per kapitanya negara Luxembourg adalah 7.452 US dollar yang merupakan angka peringkat tertinggi keempat secara global dalam pengeluaran untuk kesehatannya. Nah, dengan profil kesehatan di negara ini yaitu profilnya negaranya kesehatannya yaitu komprehensif yang mencakup berbagai aspek. Seperti status kesehatan saat ini di Luxembourg ini dideterminkan kesehatan dengan fokus pada faktor resiko perilaku masyarakatnya yang harus dijaga untuk pola hidup sehat, dan juga di negara Luxembourg ini mementingkan akan kesehatan mentalnya. Dan kemudian dalam indikator kualitatifnya itu ada kesadaran hukum. Nah, untuk kesadaran hukum negara Luxembourg ini bisa disebut merupakan salah satu negara di Eropa Barat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ya untuk Luxembourg ini. Dengan kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan dari siapapun, masyarakatnya udah peduli bahkan sadar akan hukum yang ada di negara tersebut. Tanpa ada paksaan, tanpa ada apapun, merekanya sadar masyarakatnya itu. Jadi tingkat kesadaran hukum yang tinggi di negara Luxembourg ini mencakup berbagai aspek di dalam kehidupan masyarakatnya. Misalnya dalam hal keamanan, ada dalam mengukur tingkat keamanan negara dan juga tingkat keamanan kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi. Jadi ini bisa menjadi salah satu faktor dari kesadaran hukum masyarakat Luxembourg itu sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang negara Monaco. Nah, yang pertama yaitu ada profil negara Monaco. Negara Monaco ini yaitu memiliki nama resmi Kepangeranan Monaco, atau dalam bahasa Monaco itu sendiri yaitu Principauté de Monaco. Nah, untuk bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional dengan kepala pemerintahan yaitu kepala negaranya Pangeran Albert, dan untuk kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Untuk ibu kota di negara Monaco ini yaitu kota Monaco itu sendiri. Kemudian ada luas wilayah yang memiliki 2,1 km persegi. Selanjutnya ada populasi di negara Monaco ini sekitar ada 36.206 jiwa yang terakhir update Maret 2024. Selanjutnya ada bahasa resmi. Bahasa resmi di negara Monaco ini yaitu bahasa Perancis, karena dapat kita ketahui bahwa negara Monaco ini negaranya berbatasan langsung dengan Perancis yang berada di pesisir pantai. Selanjutnya yaitu ada mata uang. Nah, untuk mata uang di negara Monaco ini yaitu menggunakan mata uang euro. Dan lagu terakhir ada lagu kebangsaan yang berjudul El Hymne Monégasque.
Baik, selanjutnya masih profil negara Monaco ini merupakan negara independen kedua terkecil di dunia setelah Vatikan. Nah, negara Monaco ini dikenal sebagai tempat bermain bagi turis dan juga merupakan wilayah yang banyak dikunjungi oleh para selebritis atau orang kaya. Karena pertama, mereka itu tertarik akan iklim juga keindahan alamnya di negara Monaco. Dan juga Monaco ini terkenal akan rezim pajaknya yang menguntungkan karena Monaco tidak memungut pajak hasil dari penduduknya. Nah, untuk Monaco itu sendiri, seluruh negaranya adalah satu kota, yaitu Monaco. Meskipun kecil, negara Monaco ini memiliki pembagian wilayah administratif yang menjadi 4 kuartir dan 6 ward. Baik, selanjutnya yaitu ada bendera Monaco. Nah, bendera Monaco itu sama seperti bendera Indonesia, akan tetapi berbeda akan di warna merahnya. Warna merah negara Monaco ini lebih gelap sedikit daripada bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Dan juga di rasio benderanya berbeda. Untuk Indonesia rasionya yaitu 2:3. Kalau negara Monaco ini rasionya 4:5. Kemudian ada lambang negara Monaco. Nah, lambang negara Monaco ini mewakilkan secara penuh pada bendera putihnya yang dulu selalu ditampilkan di gedung pemerintahan Monaco. Nah, lambang Monaco ini juga dikenal sebagai lambang kerajaan atau lambang dominion yang representasinya simbolis dari rumah atau kerajaan Grimaldi. Nah, penguasa saat ini dari kepangeranan Monaco. Baik, selanjutnya yaitu ada sejarah. Nah, sejarah negara Monaco ini cukup panjang, namun akan saya jelaskan secara singkat saja. Nah, untuk sejarahnya yaitu pada tahun 1191 Kekaisaran Romawi Suci Henry VI memberikan kedaulatan atas wilayah negara Monaco ini kepada kota Genoa. Nah, pada 10 Juni 1215, sebuah detasemen Ghibelline Genoa yang dipimpin oleh Fulco del Castello mulai membangun benteng di atas batu Monaco. Nah, tanggal ini sering dikutip sebagai awal sejarah modern terjadinya negara Monaco itu sendiri. Kemudian pada tahun 1297 dimulailah pemerintahan panjang keluarga Grimaldi tersebut atau kerajaan Grimaldi yang kemudian bersekutu dengan Prancis pada saat itu, kecuali pada tahun 1524 sampai 1641, yaitu kenapa dia tidak bersekutu, karena mereka berada di bawah perlindungan Spanyol. Dan akhirnya pada tahun 1793 mereka dicabut oleh rezim revolusi Perancis dan Monaco pun dianekasikan ke Perancis. Nah, selanjutnya ada toponimi dari negara Monaco ini. Nah, nama Monaco berasal dari yaitu koloni kuno Monoikos. Nah, koloni kuno Monoikos ini didirikan oleh orang-orang Phocaeans dan Massalia yang kalau sekarang sering disebut suku Marseille. Nah, pada abad ke-6 sebelum Masehi, nama koloni ini berasal dari penghormatan lokal terhadap dewa Yunani yaitu Herakles, yang juga kemudian diadopsi oleh kaum Romawi yang dikatakan telah membangun jalan kuno. Jadi Monaco ini merupakan asal dari sejarahnya yaitu masyarakat atau suku Monoikos yang membangun jalan di pesisir Prancis hingga Spanyol, dan yang akhirnya dibuatlah negara Monaco ini. Dan nama Monaco itu dari kaum Monoikos tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada letak. Nah, untuk letak geografis negara Monaco ini yaitu terletak di Eropa Barat dengan letak
geografisnya yaitu bersebelah di utara, barat, dan timurnya bersebelahan dengan Perancis. Nah, untuk sebagian selatannya langsung berbatasan dengan Laut Mediterania, karena negara Monaco ini hampir seluruh wilayahnya yaitu pesisir. Nah, untuk letak astronomisnya yaitu 43 derajat 44 menit lintang utara sampai 7 derajat 24 menit bujur timur, dan 43,7 lintang utara sampai 7,4 bujur timur. Jadi untuk total batas daratan di negara Monaco ini yaitu sepanjang 6 km dan garis pantainya sepanjang 4,1 km persegi dengan luas teritorialnya yaitu 12 mil dan laut zona ekonomi eksklusifnya yaitu 12 mil. Selanjutnya yaitu ada topografi. Nah, dapat kita ketahui bahwa wilayah Monaco ini sebagian besarnya merupakan hampir seluruhnya wilayah pesisir, dan di bagian perbatasannya dengan Perancis yaitu wilayah berbukit yang berbatu, karena Monaco ini wilayahnya bisa disebut bagian dari wilayah pegunungan Alpen, namun posisinya berada di pesisir. Dan untuk titik tertinggi di negara Monaco yaitu berada di Mount Eagle yang memiliki ketinggian 162 mdpl, dan titik terendahnya yaitu di pesisir pantai Laut Mediterania. Nah, selanjutnya yaitu ada iklim. Untuk iklim di negara Monaco ini, jadi dapat kita lihat bahwa negara Monaco wilayahnya dominan perkotaan, tetapi wilayah perkotaan ini dan wilayah pesisir ini memiliki iklim sejuk karena jenis iklimnya yaitu Mediterania yang dikenal karena cuacanya yang sejuk juga cerah di setiap tahunnya. Nah, untuk iklim dapat kita lihat yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Nah, di diagram yang saya tampilkan di PPT yaitu dapat kita lihat bahwa setiap musimnya suhunya cukup beragam, dari mulai titik terdinginnya bisa sampai minus 14 derajat, dan bahkan untuk titik panas tertingginya yaitu sampai 28 derajat Celcius. Selanjutnya ada kondisi geologi di negara Monaco. Nah, untuk kondisi geologinya, negara Monaco ini terletak di ujung barat pegunungan Alpen, dan geologinya sangat dipengaruhi oleh pegunungan Alpen tersebut. Nah, garis pantai negara Monaco yang saat ini bisa disebut cukup curam karena merupakan hasil dari aktivitas geologis dari pegunungan Alpen tersebut. Selanjutnya ada selama periode kuarter yang bisa mencakup 2,5 tahun ke belakang ya, atau pada antara zaman glasial, wilayah ini menghasilkan pembentukan teras erosi dan deposit sedimen di pesisir. Nah, pasir pantai di wilayah tersebut tercampur akan seperti serpihan beku dan sisa-sisa dari cuaca dingin pada masa lalu. Kemudian ada penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan di negara Monaco ini didominasi oleh hampir wilayahnya yaitu digunakan untuk pemukiman dan juga bangunan. Karena dapat kita ketahui bahwa negara Monaco ini sangat kecil, jadi dibanyaki oleh infrastruktur, juga bangunan-bangunan dan pemukiman. Dan juga sebagian wilayahnya yaitu ada lahan pertanian yang hanya beberapa persen, dan juga wilayah pesisir pantai. Nah, selanjutnya yaitu ada pembagian wilayah administratif. Nah, pembagian wilayah administratif seperti kita ketahui yang di awal yaitu memiliki 4 kuarter dan 6 war. Yang pertama yaitu kuartir. Kuartir ini merupakan, kalau di Indonesia itu ibaratkan kota lah, dan warnya itu kabupaten.
Nah, kuartir di Monaco ini ada 4, yaitu Monaco Ville, Monaco Ville, ada Monte Carlo, La Condamine, dan Fronteville. Dan luarnya yaitu ada La Porto, La Rose, Les Preus, Rapine de Sainte de Ponte, Les Moneghete, Jardin Exotique. Baik, dan selanjutnya yaitu ada suku bangsa. Nah, suku bangsa di negara Monaco ini dapat kita ketahui bahwa hampir sebagian masyarakatnya itu warga negara atau bersuku Perancis, yang hampir mendominasi yaitu 24%. Dan ada di peringkat kedua yaitu yang mendominasi ada suku dari Monegasque itu sendiri atau suku dari Monaco yang sebanyak 22%, dan ada di peringkat ketiga terbesar yaitu ada suku Itali yang persentasenya itu 21%, dan ada sebagian lainnya dari Inggris, Swiss, Belgia, Jerman, dan juga wilayah-wilayah lainnya. Nah, untuk agama dan bahasa di negara Monaco ini didominasi yaitu masyarakatnya menganut agama Katolik Roma, dan hanya sebagian saja yang beberapa persen masyarakatnya ada yang menganut Kristen, jenis Kristen, tapi yang lainnya ada juga Islam dan tidak beragama. Nah, untuk piramida penduduk di negara Monaco dapat kita lihat bahwa negara ini hampir dipenuhi oleh usia produktivitas untuk masyarakatnya, yaitu antara 15 sampai 65 tahun, karena dapat kita ketahui bahwa untuk usia harapan hidupnya yaitu tinggi, dan bahkan ada yang nyampai 100 tahun lebih untuk di negara Monaco ini. Nah, selanjutnya itu ada demografi. Demografi di Monaco yaitu populasinya memiliki 36.000 jiwa lebih sejak 1 Maret 2024. Nah, untuk tingkat pertumbuhannya yaitu 0,66%. Itu semenjak 2023. Nah, kemudian ada angka kelahiran sebanyak 6,6 kelahiran per 1000 populasi terakhir pada tahun 2023. Nah, untuk angka kematiannya 10,9 kematian per 1000 populasi semenjak 2023. Nah, untuk tingkat migrasi bersihnya yaitu di negara Monaco ini 10,9 imigran per 1000 populasi. Nah, untuk angka harapan hidupnya di negara Monaco ini tinggi, yaitu untuk keseluruhannya yaitu 89,6 tahun, yaitu semenjak 2023. Nah, untuk laki-lakinya 85,8 tahun, dan untuk perempuannya yaitu 39,6 tahun. Nah, kemudian ada tingkat kesuburan. Nah, tingkat kesuburannya yaitu 1,53 kelahiran anak per wanita pada tahun 2023. Nah, untuk tingkat kematiannya yaitu 1,8 kematian per 1000 kelahiran. Selanjutnya yaitu ada struktur usia di negara Monaco ini, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu didominasi oleh usia produktivitas atau usia produktif yaitu pada umur 15 sampai 64 tahun memiliki rasio 54,42% antara laki-laki dan perempuannya, yaitu laki-laki 8.638, kalau perempuannya yaitu 8.558 ribu jiwa. Selanjutnya yaitu ada sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan di negara Monaco ini bisa disebut berkualitas juga inklusif, karena pendidikan ini wajib 10 tahun untuk semua anak-anak di Monaco dari usia 6 sampai usia 16 tahun. Nah, kurikulumnya dirancang untuk memberikan siswa perspektif internasional dan kelas bahasa tambahan, serta kelas-kelas tentang sejarah,
budaya, dan ditawarkan lagi di fase sekolah dasar semua itu. Nah, kemudian negara Monaco ini memiliki 10 sekolah yang dioperasikan oleh negara, termasuk 7 nursery dan sekolah dasar, 1 sekolah menengah, dan 1 laici atau perguruan tinggi. Nah, di negara Monaco ini untuk pendidikannya menyediakan pelatihan umum dan juga teknis, dan menyediakan juga pelatihan tentang kejuruan. Nah, pada tahun ajaran berjalan 4 periode, dimulai setiap tahunnya yaitu pada awal September. Nah, untuk anggaran pengeluaran pendidikan di negara Monaco ini yaitu 1,2% dari PDB. Selanjutnya yaitu ada kesehatan. Kesehatan di Monaco ini memiliki sistem dan tingkat kesehatan yang tinggi. Bahkan tingkat kesehatan di negara Monaco ini diakui secara internasional. Nah, ada beberapa data yaitu dari Databox juga Greeners.com, yaitu seperti sistem kesehatan di negara Monaco ini, kesehatannya dirancang untuk memulihkan atau menjaga kesehatan penduduknya. Nah, faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan Monaco ini meliputi seperti standar kesehatan yang baik, lingkungan hidup yang baik, juga ketersediaan pangannya yang baik. Ada juga air bersih dan gaya hidup sehat di negara Monaco. Karena dapat kita ketahui salah satunya yaitu faktor penyumbang angka harapan hidup yang tinggi di negara Monaco ini. Masyarakatnya itu selalu menjalankan diet Mediterranean, yang bahwasanya diet Mediterranean ini sangat baik untuk kesehatan. Selanjutnya ada faktor penyumbang tingginya harapan hidup di Monaco. Ini dapat dikaitkan dalam beberapa faktor seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti diet Mediterania, adanya sistem perawatan kesehatan yang baik juga, dan masyarakatnya yang peduli akan kesehatan dirinya, karena sehingga mereka memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada ciri khas atau yang mengidentikan dengan negara Monaco ini. Yang pertama yaitu seperti pusat kehidupan yang mewah, karena dapat kita ketahui negara Monaco ini menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal pesiar mewah, para selebritis juga orang terkenal di dunia. Nah, di negara Monaco ini masyarakatnya yaitu hidup di dalam kemewahan atau glamor lah untuk hidupannya, karena di negara Monaco ini pendapatannya cukup tinggi, dan dalam aspek pariwisatanya sangat untuk bentang alam dan juga kondisinya sangat indah ya, seperti banyak pantai dan juga wilayah kota yang tertata rapi di negara Monaco. Nah, ada pula yang kedua yaitu wilayah Monte Carlo yang menjadi lokasi paling terkenal di negara tersebut, karena terkenalnya oleh kemewahan kota tersebut, juga terdapatnya kasino Monte Carlo. Nah, kasino tersebut udah hampir terkenal di negara Monaco ini oleh para selebritis. Kemudian Monaco ini dikenal sebagai surga pajak karena hukum dan kebijakan perpajakan pribadi dan bisnisnya yang relatif longgar dan rendah dibandingkan kebanyakan negara lainnya, sehingga banyak orang-orang yang berbisnis di negara Monaco ini sangat untung karena pajaknya yang rendah lah gitu, bahkan tidak ada pajak pun ada. Nah, kemudian ada pemerintahan dan politik di negara Monaco. Nah, sistem pemerintahan Monaco ini beroperasi dalam kerangka monarki semi konstitusional dengan beberapa kekuasaan dialihkan ke beberapa badan penasihat dan legislatif. Nah, pangeran dari dinasti Grimaldi adalah otoriter dari monarki absolut sampai konstitusi pertama Monaco yang diadopsi pada tahun 1911.
Nah, selanjutnya itu ada indikator ekonomi. Untuk indikator ekonomi negara Monaco ini, industri utamanya di negara Monaco adalah pariwisata dan fasilitas-fasilitas yang menjadikannya salah satu resort paling mewah di Eropa. Nah, dulunya negara Monaco ini merupakan atraksi musim dingin. Kini menjadi pengunjung musim panas, juga ke pertaniannya fasilitas tambahan yang diperluas. Nah, untuk pertumbuhan PDB-nya dari tahun ke tahun yaitu sebesar 11,1%. Ini informasi berdasarkan dari tahun 2022 ya. Nah, untuk PDB-nya yaitu 8,78 miliar USD pada tahun 2022. Untuk PDB atas harga konstannya yaitu 8.342 juta euro. Nah, untuk neraca perdagangan di negara Monaco ini yaitu minus 281 juta euro. Nah, untuk tarif pajak penjualan yaitu 20%. Kalau pajak pemotongannya yaitu 0%, bahkan ya kosong. Kemudian ada aspek impor. Nah, ekspor pertama ada ekspor di negara Monaco. Nah, untuk tujuan ekspor utama di negara Monaco ini yaitu didominasi oleh wilayah Italia, kemudian ada Swiss, ada Jerman, juga Belgia. Nah, barang yang diimpor atau produk yang diimpor diekspor di negara Monaco ini antara lain seperti anggur, layanan keuangan, barang antik, mobil mewah, perahu, dan juga aksesoris lainnya. Nah, selanjutnya ada aspek impor. Nah, impor di negara Monaco ini yaitu yang barang-barang seperti yang tidak ada di Monaco, seperti listrik, gas, bahan bakar, dan sebagainya. Kenapa? Karena di negara Monaco ini wilayahnya dalam sumber daya alamnya kurang lah. Karena dapat kita ketahui bahwa wilayah Monaco ini berada di pesisir sehingga kurang untuk wilayah sumber dayanya. Nah, biasanya negara Monaco mengimpor barang-barang tersebut yaitu dari Italia, UK, Jerman, Cina, Swiss, dan juga wilayah-wilayah lainnya. Selanjutnya ada mata pencaharian di negara Monaco. Nah, untuk mata pencahariannya yang pertama yaitu ada di aspek pariwisata, kemudian ada di aspek perbankan, selanjutnya ada di pelayanan publik, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, untuk pariwisata di Monaco ini kan terkenal oleh kehidupan glamornya, jadi masyarakatnya itu memanfaatkan hal tersebut dan dijadikan peluang bisnis oleh mereka. Selanjutnya ada peluang investasi. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa wilayah Monaco ini wilayah yang kaya dan juga masyarakatnya yang mewah gaya hidupnya. Jadi banyak resort di negara Monaco ini jadi bahan investasi dari warga negara asing yang untuk mengembangkan ekonominya di negara ini. Selanjutnya ada PDB per kapita. PDB per kapita di negara Monaco yaitu 200.040.862 juta USD. Selanjutnya ada populasi di negara Monaco yaitu 36.198.000 penduduk. Nah, untuk usia harapan hidupnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan yaitu bisa mencapai 93 tahun, bahkan ada yang nyampai 100 tahun lebih. Nah, untuk indeks HDI-nya di negara Monaco ini tidak memiliki HDI. Kenapa? Karena mungkin saja wilayahnya tidak memenuhi syarat untuk masuk terhadap
poin HDI di UNDP. Jadi ada beberapa syarat tidak memenuhi dan akhirnya negara Monaco tidak mempunyai HDI tadi.